Siapa sesungguhnya dalam tragedi Perang Bubat 1357 Masehi. Perang Bubat adalah perang yang terjadi di Bubat, wilayah perbatasan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Galuh. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut adalah antara rombongan pengantin dari Kerajaan Sunda Galuh yang hendak menikah dengan Prabu Hayam Wuruk dengan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Perang Bubat adalah di mana titik paling memalukan bagi Sang Mahapatih Majapahit Gajah Mada yang namanya cukup disegani. Gajah Mada menganggap rombongan pengantin dari Sunda adalah musuh yang menyamar dan menganggap Kerajaan Sunda Galuh harus tunduk dari kekuasaan Majapahit, sehingga sumpah palapa Gajah Mada terpenuhi. Mengingat pada waktu itu Kerajaan Sunda Galuh adalah satu-satunya kerajaan di Nusantara yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Padahal Mahapatih Gajah Mada tahu jika Prabu Hayam Wuruk yang mempersunting Dyah Pitaloka, citra resmi dengan niat ingin mengikat kembali getih Karuhun yang terpisah dan disambut baik oleh pihak Kerajaan Sunda Galuh. Perang Bubat kebanyakan dianggap ahistoris atau bertentangan dengan sejarah dan tidak terbukti keasliannya karena tidak ada catatannya pada prasasti, candi, dan di dalam kitab negara Kertagama. Klaim sepihak itu mungkin boleh saja diambil oleh sebagian orang yang tidak percaya akan adanya Perang Bubat. Tetapi ada catatan-catatan pada cerita Parahyangan, Serat Paraton, dan Kidung Sunda yang menceritakan tentang sejarah Perang Bubat. Mungkin ketiga bukti tadi pun ada yang menganggap klaim sepihak, maka dari itu saya gunakan sumber yang bukan dari Sunda dan Jawa. Saya coba ambil catatan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Ini Kidung Sundayana di antara adalah Prabu Hayam Wuruk yang begitu terpesona dengan lukisan wanita cantik dan anggun. Lalu ia menanyakan siapakah wanita tersebut kepada sang pelukis. Sang pelukis mengatakan bahwa ia adalah Dyah Pitaloka citra resmi, putri dari Raja Sunda Prabu Linggabuana. Prabu Hayam Wuruk berniat ingin memperistri Dyah Pitaloka. Diutuslah seorang perwakilan ke istana Kepakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka citra resmi setuju untuk permintaan Prabu Hayam Wuruk karena mereka berdua berniat ingin mengikat kembali jalinan keluarga yang sudah lama terpisah. Hayam Wuruk meminta seluruh jajaran pejabat dan rakyatnya untuk menyambut kedatangan rombongan pengantin dari Sunda Galuh. Prabu Hayam Wuruk juga mengundang resi dan pandita serta Dharma Yaksa dari Bali Dwipa untuk menjadi penghulu dan saksi pernikahannya. Tetapi Sang Mahapatih Gajah Mada sedikit sinis dengan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Dengan inisiatif sendiri, Gajah Mada membawa pasukan Bayangkara ke Bubat untuk menyergap rombongan Sunda Galuh. Setelah itu, bertemulah kedua kelompok dan terjadilah Perang Bubat. Naas, kekuatan pasukan sangat tak seimbang sehingga rombongan pengantin dari Sunda Galuh banyak yang meninggal, termasuk Sang Prabu Linggabuana. Sebagian prajurit yang selamat menyelamatkan diri dan melaporkannya kepada pejabat kerajaan di Galuh dan segera berangkat ke Pakuan untuk menunjuk raja baru. Sementara para wanita yang suaminya, ayahnya, dan pamannya gugur di Bubat melakukan bela pati, termasuk sang putri Dyah Pitaloka citra resmi yang kehilangan ayahandanya di medan tempur. Setelah kejadian ini, Raja Hayam Wuruk meratapi kesedihan karena gagal menikah dengan wanita yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, para resi dan pandita serta Dharma Yaksa dari Bali Dwipa pun datang menghadap Hayam Wuruk. Hayam Wuruk menjelaskan semuanya sehingga para resi dan pandita serta Dharma Yaksa tadi kembali ke Bali Dwipa.
Sebelum benar-benar kembali, para residen Pandita diberikan pesan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk mengenang peristiwa ini supaya menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Tragedi Perang Bubat 1357 jelas berakibat pamor kerajaan Majapahit menjadi menurun, dan ironisnya oleh pihak istana justru Gajah Mada yang dijadikan kambing hitam penyebab terjadinya tragedi tersebut. Beliau jadi bulan-bulanan seakan 100% kesalahan berada di tangan Gajah Mada. Hal tersebut sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Gajah Mada lah biang kesalahan terjadinya tragedi tersebut. Sampai-sampai dalam Kidung Sunda dinyatakan dengan gamblang bahwa dalang tragedi Perang Bubat adalah Gajah Mada. Yang menjadi pertanyaan, sebesar itukah Gajah Mada mempunyai wewenang untuk menggempur dan menumpas rombongan Sunda? Sebab dalam sistem pemerintahan kerajaan, setinggi-tingginya pejabat dalam jajaran birokrat tetaplah kalah dan harus tunduk dengan keinginan atau keputusan sang raja. Jadi sungguh janggal kiranya bahwa terjadinya tragedi Perang Bubat itu adalah 100% kesalahan Gajah Mada. Tapi apa hendak dikata, bukankah dalam pepatah luar Nusantara dikenal King can do no wrong, yang artinya raja itu tak bisa berbuat salah. Di sini jelas bahwa wewenang Gajah Mada itu terbatas dan tidak berani gegabah mengambil keputusan sepihak. Beliau tahu betul wewenang dan tanggung jawabnya. Pertanyaan sekarang, kepada siapa beliau melapor? Dan pertanyaan kedua, jika gagasan untuk menjadikan Putri Sunda sebagai persembahan berasal dari Gajah Mada, mengapa beliau harus melapor? Kenapa tidak diselesaikan sendiri dengan jalan musyawarah ataupun perang bila tak tercapai? Lebih ironis lagi karena oleh pihak istana, Gajah Mada dianggap bertindak lancang dan ceroboh tanpa mengindahkan keinginan dan perasaan sang Prabu Hayam Wuruk. Akibatnya, Gajah Mada mendapatkan kecurigaan dan kecaman dari para pejabat dan bangsawan Majapahit. Dan itu wajar-wajar saja, karena tidak mungkin tidak ada orang yang tidak iri melihat kesuksesan Gajah Mada. Sementara di pihak Gajah Mada sendiri menyadari ibarat pepatah, tidak ada gading yang tak retak, yang artinya bahwa manusia itu tidaklah sempurna, tempat hilaf dan dosa. Penderitaan Gajah Mada semakin terasa dan berat tak kala sang Prabu Hayam Wuruk menganugerahkan tanah perdikan di Madakaripura di wilayah Probolinggo bagi Gajah Mada yang berjiwa ulet dan mengabdi, jujur, sederhana, serta setia, teguh dalam berprinsip. Hal itu bukanlah suatu anugerah, melainkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada menyingkir dari istana serta mengambil amukti palapa selamanya alias pensiun. Dari peristiwa terjadinya tragedi Perang Bubat itu, dapatlah kita ambil hikmahnya bahwa sehebat apapun, seberapa jasa banyak apapun seorang terhadap negaranya, sekali tergelincir, maka jasa-jasanya akan terkalahkan dengan kesalahannya. Ibarat pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, dan sebaliknya sulit bagi sang raja beserta kerabatnya untuk dengan gampang mengakui kesalahannya walaupun cuma secuil wujud kesalahannya. Untungnya masih banyak orang yang menaruh hormat dan simpati kepada Gajah Mada. Hal tersebut karena memang nyata besar jasanya terhadap kemasyhuran Majapahit, bumi yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik diri, jiwa, dan kepribadian beliau menjadi seorang yang pilih tanding dan tahan banting.